labu itu tumbuh menjadi labu raksasa yang sangat besar. Seumur hidup, Wilan dan penduduk desa belum pernah melihat labu yang sebesar itu. Apa yang harus ku perbuat dengan labu wulu sebesar ini ya? Aku tak mungkin menghabiskannya sendiri jika ku makan, pikir Wilan. Ia kemudian menjualnya ke pasar, tapi tak mungkin ada yang membelinya. Tentu sulit memotong labu sebesar ini, pikir Wilan lagi. Selain itu, Wilan pun tak tahu harus menjual dengan harga berapa karena besar sekali. Setelah termenung beberapa saat, Wilan akhirnya mendapat ide. Oh, aku dapat ide. Dengan bantuan beberapa warga desa, ia menaikkan labu itu ke sebuah gerobak besar. 2 ekor sapi menarik gerobak itu. Lebih baik labu walu istimewa ini aku hadiahkan pada raja. Raja negeriku ini bijaksana dan baik hati pada rakyatnya. Raja patut diberi hadiah. Gumam Wilan senang. Wilan lalu membawa gerobak yang ditarik 2 ekor sapi itu menuju istana. Sapinya berjalan lambat karena labu raksasa itu sangat berat. Beberapa waktu kemudian tibalah Wilan di istana raja. Penjaga istana membawa kabar tentang Wilan pada raja. Suruhlah petani baik hati itu masuk ke ruanganku, ujar raja pada pengawalnya. Maka Wilan pun dibimbing masuk ke dalam istana. Beberapa pengawal dengan susah payah menggotong labu raksasa itu masuk ke dalam istana. Wilan memberi hormat dan mempersembahkan labu walu raksasa itu pada raja. Aku sudah pernah menerima berbagai hadiah daripada bangsawan dan raja negeri tetangga. Tapi belum pernah rakyat negeri ini memberiku hadiah. Apalagi buah labu yang sebesar ini. Apakah labu raksasa ini hasil dari ladangmu? Atau kau menemukannya secara kebetulan? Tanya raja. Labu ini tumbuh di ladang kecil yang saya sewa untuk menanam labu walu. Selama ini labu yang tumbuh di ladang itu biasa saja dan dijual dengan harga murah ke pasar. Baru kali ini saya melihat labu raksasa sebesar ini. Labu ini sangat istimewa. Saya tidak tega memakannya sendiri, apalagi menjualnya ke pasar. Yang paling cocok adalah menjadi hadiah untuk raja, kata Wilan dengan jujur. Raja merasa terharu melihat kebaikan hati Wilan. Ia juga merasa iba melihat pakaian Wilan yang sangat sederhana dengan beberapa tambalan. Raja lalu memberi banyak hadiah pada Wilan. Sekantong besar emas, sebidang tanah yang sangat luas, lengkap dengan padang rumput dan ternaknya. Semua itu membuat Wilan menjadi sangat kaya, melebihi kekayaan Angkau. Berita Wilan akhirnya sampai ke telinga Angkau. Ia mendengar bagaimana cara Wilan mendapatkan hadiah dari raja. Angkau iri dan ingin menyaingi Wilan. Maka ia pun mengumpulkan segala permata dan benda berharga yang ada di rumahnya. Ia lalu pergi ke istana untuk mempersembahkan barang-barang berharga itu kepada raja. Dengan benda-benda semahal ini,
pasti raja akan memberikan hadiah padaku yang lebih banyak daripada yang diberikan pada Wilan, pikir Angkau. Raja menerima Angkau dan terkejut melihat hadiah-hadiah yang indah itu. Pria ini sudah kaya. Tentu tidak ada artinya kalau aku memberikan barang berharga padanya. Aku akan berikan dia benda yang unik dan langka. Begitu pikir raja. Raja lalu menyuruh para pengawalnya membawa labu waluh pemberian Wilan dan memberikannya kepada Angkau sebagai hadiah. Para pengawal istana membopong labu waluh raksasa itu dan memasukkannya ke dalam gerobak Angkau. Dengan hati penuh amarah, Angkau membawa labu waluh besar itu ke rumahnya. Nah, begitu dongeng kali ini. Apa ya pesannya? Yang pertama, kita tidak boleh menyakiti teman dengan menipu atau berbohong. Segala kebohongan pasti ada akibatnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.